bake you a real pie. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-15 dan ke-16. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, media memberitakan pengakuan Lincoln. My name's Lincoln Burrows, and I'm innocent. Namun pertanyaannya, kapan itu dilakukan? Cerita mundur ke 6 jam sebelumnya. Michael, Lincoln, dan Kellerman masih terjebak di dalam penginapan itu karena polisi sudah mengepungnya. Exit with your hands up. Mereka berencana akan meninggalkan mayat Steadman di sana. Ternyata Kellerman mengeluarkan kartu pengenalnya sebagai FBI. Salah satu media yang sebelumnya dihubungi oleh Michael terlihat juga ada di sana. Kellerman seolah-olah mengambil alih penangkapan mereka berdua. Namun ternyata itu adalah rencana mereka untuk membawa kameramen media itu. We're getting out of here before anyone else gets hurt. Lincoln, start it. Open my door. Mahon kembali datang ke kantornya. Wheeler mengatakan dia mempunyai informasi terkait Bellick yang masuk penjara atas pembunuhan Gary. Namun, Mahon kembali kecewa karena yang dia harapkan adalah informasi Michael dan Lincoln. Tak lama ada telepon masuk dan Mahon langsung mengangkatnya. How long ago? Di dalam mobil, Kellerman memperingatkan kameramen itu agar tidak macam-macam. Tak lama kemudian, mereka mendengar tentang agenda kampanye presiden yang akan pergi menuju Colorado, tepatnya di daerah Denver hari ini. Setelah mendengar itu, Michael seperti mendapat pencerahan dan meminta Lincoln untuk menepi. Mereka pun berhenti di sebuah gudang. Lalu, Lincoln menyarankan agar membuang Kellerman. Namun menurut Michael, Kellerman adalah aset tergantung dari cara memanfaatkannya. Terlihat Bellick sudah dalam keadaan babak belur. Saat terbangun, dia langsung berhadapan dengan Terompet. Di sini Terompet sedikit mengancam Bellick karena masa lalunya sebagai kepala sipir yang licik. Di gudang ini, kameramen itu menunggu rencana mereka bertiga dalam memanfaatkannya. Yang terdengar hanya perkataan Michael yang dimana FBI akan membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Sebetulnya apa yang akan mereka rencanakan? It's perfect. You ready? Yep. Scene berpindah ke negara bagian Sinaloa, Meksiko. Sucre berada dalam sebuah bis yang menuju pedesaan. Dia disapa oleh seorang bapak-bapak dan Sucre mengaku berasal dari Puerto Rico dan akan menuju Ixtapa. Bapak itu bertanya kembali, ada apa di Ixtapa yang lokasinya sangat jauh? Sucre menjawab, seluruh hidupku. Bapak itu langsung peka bahwa Sucre sedang mengejar cintanya. Kita diperlihatkan lagi dengan Kusut yang sedang berada di dalam tong sampah. Lalu sepasang remaja menghampirinya. Ternyata mereka meminta Kusut untuk membelikan bir karena peraturan di negaranya tidak memperbolehkan remaja di bawah umur membeli bir. Beralih ke kameramen yang baru tiba di kantornya, dia memberi file rekaman kepada atasannya. Mahon sudah memerintahkan untuk menutup semua jalan di Montana. Namun dia meminta agar memperluas pencarian. Tiba-tiba, media memberitakan pengakuan Lincoln dan Michael. Dalam pengakuannya itu, Lincoln membeberkan bahwa Steadman tewas bunuh diri. Michael menambahkan, Steadman bunuh diri akibat ketakutan oleh orang yang menyembunyikannya selama 3 tahun terakhir. Di samping itu, Sarah juga menonton berita tersebut. Bahkan, Michael membongkar tentang perusahaan yang mencuri miliaran dolar dan membunuh orang yang tidak bersalah. Otomatis, Kim yang melihatnya sangat terkejut.
Di sini, Lincoln memperjelas kalau orang-orang yang mengejarnya adalah grup multinasional dan kepentingan korporasi. Disebutkan juga di sini kalau mereka bekerja dengan tingkat tertinggi dalam pemerintahan termasuk presiden. Tidak mau kalah, Kim memerintahkan agar mengalihkan isu ini dengan apapun itu beritanya. Di sebuah daerah bernama Kalomatilo, Sucre terpaksa harus turun karena daerah ini adalah pemberhentian terakhir untuknya. Sucre memohon kepada keneknya agar memberi tumpangan hingga Ixtapa. Namun karena adanya polisi, Sucre mau tidak mau harus turun di sini. Si bapak yang menyapanya dalam bis mengajak Sucre untuk memasak di rumahnya. Awalnya Sucre menolak, namun karena bis itu adalah bis terakhir, terus kebetulan Sucre melihat mobil di depan rumahnya, alhasil dia pun menerima penawaran si bapak. Dalam pesan yang disampaikan oleh Michael, diselipkan kalimat untuk Sarah. Dan Mahon meminta anak buahnya untuk menyalin semua pesan yang mereka sampaikan. Tak lupa juga, Michael menyapa Mahon yang telah membunuh beberapa orang termasuk John Abruzzi dan David Apolskis. Terlebih dari itu, Oscar Sells disebutkan juga oleh Michael. Karena mendengar hal tersebut, Lang dan Wheeler memusatkan perhatiannya kepada Mahon. Kembali ke Kusut yang sudah membelikan bir untuk sepasang remaja ini. Bahkan, di sini Kusut akan mengambil kayunya untuk dijadikan rakit agar bisa pergi menuju Belanda. Sepasang remaja itu pun diajak untuk melihat rakitnya. Mereka tidak menduga kalau Kusut akan berangkat menggunakan rakit yang dia buat. Kusut juga memperlihatkan petanya yang jauh dari bentuk peta. Namun, wanita itu respek dengan usaha yang dilakukan Kusut. Akan tetapi, ketika wanita itu akan mengambil sesuatu, Kusut melihat luka lebam di tangannya. Ternyata, itu adalah perlakuan ayahnya yang seorang pemabuk seperti ayahnya Kusut. Namun, rasa pedulinya itu dianggap aneh oleh mereka. Bellick yang sedang berada di rumah sakit, dia melihat kawat yang menjadi jalur pelarian sudah diputus. Tak lama, datanglah Katie yang memeriksa kesehatannya. Di sini juga, Katie membawa berkas untuk memindahkan Bellick kembali masuk ke populasi umum. Bellick yang trauma berada di populasi umum, dia mencari perhatian Katie agar dirinya berada di rumah sakit 1 malam lagi. Namun, ketika Bellick meminta Katie tidak mengunci ruangannya di malam hari, itu membuatnya seketika pergi. Kameramen itu dimintai keterangan oleh seorang pria. Yang pria itu dengar adalah perjalanan 720 km dengan waktu tempuh selama 6 jam. Namun, dia tidak tahu lokasi yang akan mereka tuju. Dan di sini Mahon mencoba untuk menemukan lokasinya. Mahon memperkirakan kalau mereka akan berhenti di salah satu titik untuk mengisi bensin. Tak lama kemudian, Kim meneleponnya. Dia memerintahkan Mahon untuk segera menemukan mereka. Lalu, Mahon memberitahunya kalau lokasi pembuatan video itu berada di suatu tempat antara Great Falls dan Helena. Nah, dari titik itu, Mahon menemukan beberapa lokasi yang berjarak 720 km, yaitu Seattle, Portland, Salt Lake, dan Denver. Ketika mendengar Denver, Kim langsung teringat dengan presiden yang akan berpidato jam 3 sore. Kebetulan, itu tepat sekali 6 jam sejak mereka membuat videonya. Maka dapat disimpulkan mereka akan mengincar presiden. Setelah rekaman Michael dan Lincoln disiarkan, ternyata media sudah membuat berita pengalihan isu agar menutupi rahasia mereka. Namun Michael tetap optimis rekaman itu akan berdampak bagi mereka. Mahon mencegah Lang untuk memberitahu presiden membatalkan pidatonya, karena Mahon akan menggunakan jadwal presiden sebagai umpan untuk menangkap Michael dan Lincoln. Wheeler sudah tidak mau lagi berada di bawah perintah Mahon. Bahkan untuk sekarang, Wheeler diminta propam untuk melaporkan kegiatan Mahon. Mahon tidak takut dengan hal tersebut, bahkan dia mengancam Wheeler untuk mencatatnya. Now get out of my office. Beralih ke Kim yang berbicara dengan si botak yang ternyata dia adalah Pak Presiden. Namun belum jelas dia sebagai presiden perusahaan atau presiden negara. Jika dia Bapak Presiden Negara, otomatis dia mempunyai hubungan dengan Caroline. Dalam percakapan Kim dengan si botak ini, sepertinya seseorang tidak akan diberitahu soal informasi yang mereka ketahui. Namun Kim menyarankan seburuk apapun kondisinya, orang itu harus tahu.
Kembali ke Sucre, bapak ini sudah mengetahui kalau Sucre berpergian tanpa membawa uang. Lalu bapak itu curhat tentang istrinya yang baru saja meninggal seminggu lalu. Bahkan di sini Sucre diberi nasihat agar dapat menjalani hidupnya dengan tenang. Saat bapak itu pergi, Sucre melihat kunci mobil yang dia incar. Dengan satset, Sucre langsung mencuri mobil si bapak itu. Mahon mendatangkan spesialis audiovisual untuk mengetahui lokasi tepatnya Michael melakukan rekaman. Hasilnya, keterangan spesialis itu sesuai dengan keterangan si kameramen. Dan Mahon juga mendatangkan ahli psikologi untuk mengetahui gerak-gerik yang dilakukan Michael dan Lincoln. Saat Lincoln berkata dia tidak membunuh Terence Steadman, seketika matanya melirik ke atas kiri. Dari sisi psikologis, itu menandakan kalau Lincoln bohong. Dan ahli itu melihat Lincoln menyilangkan tangannya. Itu menandakan Lincoln tidak percaya diri dengan apa yang dia katakan. Lalu ditemukan lagi gerak-gerik Lincoln yang menandakan ingin ada perhatian di kalimatnya. Dan terlebih dari itu, si ahli melihat kalau Lincoln menelan ludah dan tenggorokannya kering. Itu berarti Lincoln berbohong. Kesimpulannya, jika ada rencana untuk pergi ke Denver, setidaknya Lincoln atau Michael akan mengatakannya. Terungkap di sini. Ternyata gerak-gerik mereka dalam rekaman adalah cara untuk mengulur waktu agen FBI. Karena sebelumnya Kellerman pernah melakukan hal ini. Jadi Kellerman memberi instruksi apapun yang Michael dan Lincoln katakan, bagian tubuh mereka harus mengatakan sebaliknya. Michael juga mengecohnya dengan kode Morse yang berarti airnya hangat. Yang dilakukan Michael itu hanyalah bumbu agar membuat sibuk FBI. Dari sinilah Mahon menyadari dengan adanya Kellerman, maka mereka asal memberi tanda. Karena mereka tahu Mahon akan menganalisis rekamannya dengan detail dan mereka juga tahu Mahon akan menginterogasi kameramennya. Berpindah ke Sarah yang mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Michael. Di sisi lain, Mahon juga mencurigai dengan kalimat Michael kepada Sarah. Karena suara Michael lebih terdengar bersungguh-sungguh dibandingkan dengan kalimat lainnya. Hingga akhirnya Mahon mendapatkan kesimpulan, ini bukan soal Steadman atau pengakuan tidak bersalah mereka. Dan juga bukan presiden yang mereka incar, melainkan tujuan mereka yaitu Sarah Tancredi. Maka dari itu Mahon memerintahkan semuanya untuk berpusat pada Sarah Tancredi. Kelas! Sucre yang berhasil kabur membawa mobilnya, tak berselang lama dia melihat polisi yang mengejar di belakangnya. Akibatnya Sucre dibawa ke hadapan si bapak itu. Namun tak diduga, si bapak tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan dia memberikan mobilnya agar Sucre bisa menemukan kebahagiaan. Sucre sangat terharu dengan kebaikan si bapak itu. Después encuentra la gracia de Dios. Kemudian, laporan tentang Sarah yang akan diserahkan kepada Wheeler seketika diminta oleh Mahon yang membuat Wheeler semakin sinis kepadanya. Kembali ke Lincoln yang sedang membaca koran. Dia melihat berita yang sudah dimanipulasi karena Steadman dianggap sebagai petugas kebersihan. Dan di tempat ini juga mereka akan bertemu dengan Sarah. Lincoln berbicara empat mata dengan Michael. Dia menyarankan adiknya untuk menyiapkan rencana jika Sarah datang ataupun tidak. Terlebih dari itu, Lincoln belum percaya sepenuhnya dengan Kellerman. Lincoln menganggap semua bantuan yang Kellerman berikan adalah untuk mendapatkan Sarah. Apakah benar ini adalah sebuah jebakan? Lanjut. Kembali lagi ke Kusut yang mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Saat ayahnya akan melakukan kekerasan, tiba-tiba selanjutnya Mahon menghampiri Katie yang diketahui sebagai teman dekat Sarah. Namun Katie tidak bisa memberikan informasi apapun. Maka dari itu Mahon mendatangi Bellick. Di sini Mahon memberikan pujian karena bisa menemukan para buronan lebih cepat dari bawahannya. Selanjutnya, Mahon meminta informasi dari Bellick terkait Sarah yang menurut laporan Sarah direferensikan oleh Bellick untuk bekerja di Fox River. Namun sebelum itu, Bellick meminta informasinya ditukar dengan sel isolasi.
Karena Mahon berjanji, Bellick memberitahunya bahwa tulisan kesempatan lagi dan tempat yang aman berasal dari buku anggota Alcoholics Anonymous. Dan karena hal itu, Mahon meminta salinan buku anggota tersebut. Pada saat Mahon mempelajarinya, dia membuka setiap bab yang dikatakan oleh Michael. I took advantage of you. Your commitment to help others. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah lokasi, yaitu Rumah Sakit St. Thomas di Ohio. Benar saja, Michael sedang berada di depan Rumah Sakit St. Thomas. Setelah lama menunggu, Michael mendengar dirinya dengan nama samaran Michael Crane dipanggil ke resepsionis. Sekarang, Mahon memberi perintah untuk mengerahkan semua polisi setempat agar menuju Rumah Sakit St. Thomas. Sesampainya di meja resepsionis, Michael menerima telepon dari Sarah. Sarah mengatakan bahwa sebetulnya saat digila, dia akan kembali menemui Michael. Namun, ada seseorang yang menyekapnya karena Sarah membawa sesuatu yang berharga. Di sini, Sarah belum memberitahu Michael kalau orang itu adalah Kellerman. Hal terpenting bagi Michael, sekarang dia tahu kalau Sarah memegang sebuah kunci dan akan mencari tahu apa maksudnya. Di samping itu, Kellerman ditelepon oleh Caroline. Di sini, Caroline meminta maaf karena telah menyakiti orang yang selama ini berada di sisinya. Dan Caroline merayu Kellerman untuk memperbaiki semua ini. Menurut saya ada dua kemungkinan dan alasan yang akan terjadi. Yang pertama, dengan masa lalu Kellerman yang menyukai Caroline, mungkin saja dia kembali. Yang kedua, apakah Kellerman menyadari setelah perusahaan mulai ketar-ketir, disitulah permainan mereka untuk menarik kembali Kellerman. Namun Kellerman tidak sempat berkata apapun karena melihat Michael sudah mendekat. Kendati demikian, ini akan semakin menarik dikarenakan dengan permintaan maaf Caroline, itu mengindikasikan bahwa perusahaan sedang dalam posisi terancam. Namun itu tergantung Kellerman, apakah dia akan melanjutkan perlawanan atau bahkan melakukan pengkhianatan pada Michael. Film berlanjut ke episode 16. Di daerah Indiana, Sarah disambut oleh pelukan hangat dari Michael. Di samping itu, Kellerman kembali ditelepon oleh Caroline yang memberitahukan bahwa dirinya akan berpidato di Chicago malam ini. Kellerman mulai merasa aneh karena Caroline menghubunginya ketika dia membutuhkannya. Terlebih dari itu, Caroline meminta Kellerman untuk menyerahkan Michael dan Lincoln di Chicago. Dan setelah itu dia berjanji akan membuat semuanya kembali seperti semula. Di satu sisi, Sarah dan Michael tidak mengetahui kegunaan kunci tersebut. Michael menatap Kellerman karena dia tahu fungsi kunci tersebut. Sarah terkejut setelah mengetahui Kellerman bekerja sama dengan mereka. Beralih ke T-Bag yang sedang menyalurkan kesenangannya. Kesenangan yang dimaksud adalah membuat Susan menderita. Susan mengatakan akan ada seorang wanita yang datang hari ini. Oleh karena itu, dia meminta T-Bag untuk melepaskan ikatannya agar terlihat biasa saja. Namun, T-Bag tidak mudah dibodohi. Dia akan menyelesaikan masalah itu. Mengetahui Kellerman pernah menyekap Sarah, Michael dan Lincoln meluapkan emosinya. You need me. You know it. Setelah cukup menyiksanya, Kellerman memberitahu kalau kunci itu ada hubungannya dengan klub cerutu pribadi. Masalahnya, tempat itu berada di Chicago. Mengingat Caroline juga meminta Kellerman menyerahkan mereka di sana. Apakah itu akan terjadi? Scene berpindah ke Mahon yang memerintahkan untuk memasang foto Michael dan Lincoln di setiap pom bensin di daerah tertentu. Wheeler yang baru datang langsung memotong pembicaraan Mahon karena Kusut dikabarkan telah membunuh seseorang. Menanggapi kasusnya, Wheeler diperintah untuk menghubungi polisi lokal agar menyelidiki kasus Kusut. Namun yang terjadi, Wheeler sekarang tidak mendengar perintah dari Mahon langsung, melainkan dari markas besar. Lagi dan lagi, ketika Mahon fokus mengurus kasus Michael dan Lincoln, tiba-tiba Kim menyuruhnya untuk mengurus buronan lain. Apakah ini sebagai tanda kalau Michael dan Lincoln sudah tertangani? Kepada petugas kereta, kali ini Kellerman mengaku sebagai pas pampres yang sedang membawa buronan dengan kasus pembunuhan.
Di waktu yang sama, Lincoln mencoba untuk menenangkan Sarah dengan berkata kalau Kellerman hanya dimanfaatkan, setelah itu dia akan dicampakkan. Mengetahui buronan dengan kasus pembunuhan, petugas itu memberi satu gerbong kereta khusus mereka berempat. Saat memasuki kereta, sepertinya Sarah masih menyimpan dendam dengan perlakuan Kellerman kepadanya. Mahon kembali datang menemui Bellick. Di sini, Mahon memberikan penawaran yang jauh lebih menarik dibandingkan sel isolasi. Karena sebelumnya, Bellick dapat menemukan Michael melalui Nika dan juga menemukan T-Bag melalui Susan, maka dari itu dengan jaminan kebebasan dan semua tuntutannya dihapuskan, Bellick diminta untuk menemukan Michael, namun tidak secara resmi dan tanpa surat penugasan. Dengan kata lain, Bellick akan menjadi anjingnya Mahon yang mau melakukan hal seburuk apapun. T-Bag ternyata menyambut wanita ini dengan baik. Di samping itu, Susan dan anak-anaknya tertekan. Di dalam kereta, Sarah kembali membayangi perbuatan Kellerman kepadanya. Sarah pun berkata pada Michael kalau dia ingin ke toilet. Namun yang terjadi, Back up! Let him go, Sarah! akibatnya petugas mendatanginya karena penumpang lain melihat ada keributan. Berpindah ke Bellick yang sudah dibebaskan. Bahkan dia sekarang difasilitasi mobil, uang, dan senjata. Dan T-Bag yang mengetahui kalau komunitas mereka akan berkumpul hari Jumat di rumah Susan, maka dari itu T-Bag akan membawa keluarga Susan pindah rumah. Di sisi lain, Dede merasa tidak enak badan dan ketika Miles akan pergi, datanglah pria bersenjata. Michael mencoba menyusul Sarah, namun Sarah sedang tidak ingin diganggu. Kemudian, Lincoln berbicara kepada Michael jika hal buruk terjadi, apa yang harus mereka lakukan. Diam-diam, Kellerman menelepon lagi Caroline. Kellerman meminta penjelasan tentang apa maksud dari memperbaiki semua ini. Lalu, Caroline juga menawarkan posisi kepala staf kepresidenan untuknya. Dan agar lebih jelas, Kellerman ingin menemuinya di Chicago. Kembali ke Miles yang sedang dirampok oleh pria bersenjata itu. Namun ketika pria itu menodong ke seorang wanita, pengunjung yang lain mencoba menolong, namun gagal. Melihat hal itu, Miles mencoba menenangkannya dan mengumpulkan barang pengunjung. Di sini, Sarah curhat kepada Michael bahwa dirinya sekarang sudah tidak mengonsumsi narkoboy lagi, dan itu adalah sebuah pencapaian. Namun dia pun kehilangan pekerjaannya sebagai dokter. Michael mencoba untuk menanamkan keyakinan pada diri Sarah agar dapat melalui ini semua. Lalu Sarah berkata ada dua hal yang membuatnya bertahan selama ini. Yang pertama, dia ingin balas dendam dengan orang yang membunuh ayahnya. Dan yang kedua, ya tentu saja karena cintanya kepada Michael. Oleh karena itu, Michael langsung mencelopotnya. Namun tak lama kemudian, Lincoln menyusulnya karena ada blokade yang dilakukan polisi. Lincoln pun bergegas menuju ruang masinis. Lalu, masinis itu dipaksa untuk menerobos blokade itu. Bellick sekarang dengan identitas barunya sebagai FBI mencoba keren dalam perkenalannya. Ternyata Bellick mendatangi gadis yang ayahnya dibunuh oleh kusut. Rupanya gadis ini berbohong kepada polisi lokal dengan mengaku tidak mengetahui keberadaan kusut. Karena di samping kematian ayahnya, gadis ini terbebas dari siksaan. Namun karena Bellick sudah mengenal karakter kusut, dia memaksanya untuk jujur. Hingga akhirnya, Bellick melapor kepada Mahon sudah menemukan lokasi kusut. Sebelum pergi, Mahon berkata pada Wheeler untuk melaporkan update informasi tentang Michael, itu pun jika mau. Karena kemungkinan ada polisi yang menunggu di stasiun berikutnya, Lincoln mempunyai ide untuk melompat dari kereta. Michael pun setuju dengan rencana Lincoln. Berpindah ke Miles yang sudah mengumpulkan harta para pengunjung dan diberikan kepada perampok itu. Dan saat mereka diminta untuk memasuki gudang, Miles menolaknya karena anaknya sedang sakit.
Dengan terpaksa di hadapan para pengunjung, Miles mengaku sebagai buronan. Karena kalau sampai polisi mengetahuinya, Miles akan kembali ke penjara dan meninggalkan putrinya yang sedang sakit. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Miles. Maka dari itu, si perampok menyuruhnya untuk pergi. Masalah belum selesai, karena Miles melihat si perampok akan menyandera seorang wanita. Namun setelah Miles melumpuhkannya, polisi pun berdatangan. Karena jasanya, para sandera itu menutupi keberadaan Miles. Di sisi lain, Bellick menemukan keberadaan Kusut dan Kusut memutuskan untuk kabur. Masinis mendengar laporan bahwa ada 3 pria dan 1 wanita yang melompat dari kereta. Dia pun langsung melaporkannya ke pusat. Akibatnya, polisi setempat diterjunkan untuk melakukan pengejaran. Akhirnya, polisi dapat menangkap mereka. Namun tak diduga, ternyata itu adalah permainan Michael. Michael memaksa petugas gerbong agar melaporkan sesuai yang Michael minta. Lalu yang melompat adalah petugas itu dan 3 penumpang lainnya. Karena itulah mereka pun sampai di stasiun dengan aman. Kusut terus berlari hingga memutuskan untuk naik ke atas silo. Bellick yang mengejarnya melihat Kusut terjebak di atas. Saat sedang mencari kendaraan, Kellerman kembali ditelepon oleh Caroline. Kellerman menduga kalau Caroline mengirim polisi, karena siapa lagi yang mengetahui Kellerman yang berada di kereta selain dirinya. Expecting to brief the president? Di sini, Kellerman menyadari kalau itu bukanlah Caroline. Dia pun bertanya hal yang privasi yang hanya diketahui oleh Kellerman dan Caroline asli. Benar saja, itu bukanlah Caroline. Dan Kellerman mengatakan kalau Kim sudah melakukan kesalahan besar. Tell Bill Kim that he just screwed up big time. Mampus. Mahon sudah sampai di tempat Kusut berada. Sembari menaiki tangga, dia meminum obatnya dulu. Dalam pertemuan itu, Kusut mengatakan kalau dirinya hanya ingin pergi ke Belanda. Mahon mengatakan tidak perlu masuk penjara karena dia mempunyai jalan keluar untuk Kusut. Mereka berempat akhirnya sampai di klub cerutu pribadi. Dan di dalamnya ada loker tembakau pribadi. Bahkan tidak ada keamanan, hanya seorang resepsionis. Tidak mau Kellerman mengambilnya seorang diri, alhasil mereka memutuskan untuk masuk bersama. Dan setelah berpikir panjang, Kusut memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum memasuki klub, Michael mengungkapkan bahwa dia juga mencintai Sarah. Sarah terlihat senang mendengar hal itu. Dan Kusut bisa mewujudkan tujuannya menuju Belanda, namun dengan alam yang berbeda. Pertanyaannya, apakah Michael bisa dengan mudah mendapatkan rekaman dengan kunci yang Sarah pegang? Film berlanjut ke episode 17.